Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ihsan Yazi dengan NIM C1C021195. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ke-10 pada mata kuliah perpajakan 1, di mana pada materi ke-10 ini menjelaskan itu yang pertama tentang apa itu DPP, yang kedua apa itu depresiasi, dan yang ketiga yaitu apa itu amortisasi. Lanjut ke materi yang pertama, yaitu tentang DPP atau kita sebut dengan dasar pengenaan pajak. Dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang PPN disebutkan bahwa dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. PPN terutang dihitung dengan mengalihkan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak. PPN terutang sama dengan tarif X DPP. Jenis-jenis DPP dapat dibedakan menjadi: yang pertama adalah harga jual, yang kedua adalah penggantian, yang ketiga nilai impor, yang keempat nilai ekspor, dan yang terakhir adalah nilai lain yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Lanjut ke biaya yang diakui sebagai pengurang penghasilan bruto oleh Undang-Undang Perpajakan, yaitu yang pertama adalah biaya secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang kedua, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun. Yang keempat, kerugian karena penjualan. Yang kelima, kerugian selisih kurs mata uang asing. Yang keenam, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketujuh, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Yang kedelapan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Yang kesembilan, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional. Yang kesepuluh, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan. Yang kesebelas, biaya pembangunan infrastruktur sosial. Yang ke-12, sumbangan fasilitas pendidikan. Dan yang terakhir adalah sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Selain biaya yang diakui, ada pula biaya yang tidak diakui atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang pertama adalah pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kedua adalah biaya yang dibebankan. Yang ketiga, pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Yang keempat, premi asuransi kesehatan. Yang kelima, penggantian atau imbalan. Yang keenam, jumlah yang melebihi kewajaran. Yang ketujuh, harta yang dihibahkan. Yang kedelapan, pajak penghasilan. Yang kesembilan, biaya yang dibebankan. Yang kesepuluh, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan. Yang kesebelas, sanksi administrasi berupa bunga. Lanjut ke materi yang kedua adalah depresiasi. Depresiasi atau penyusutan adalah metode akuntansi pajak untuk mengalokasikan biaya aset berwujud atau fisik selama masa umur manfaatnya. Penyusutan yang juga disebut sebagai depresiasi mewakili seberapa banyak nilai aset telah digunakan. Penghitungan tarif penyusutan akan berdampak terhadap laporan keuangan di dalam akuntansi serta pelaporan pajak sehingga nilai pajak dapat dihitung lebih efisiensi. Untuk menghitung penyusutan, wajib pajak dapat membuat kategori berdasarkan jenis kelompok harta berwujud, masa manfaat, serta tarif penyusutan. Untuk tarif penyusutannya dapat ditetapkan sebagai berikut. Bisa Anda lihat pada tabel berikut. Dalam menghitung nilai penyusutan, terdapat dua metode sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang pertama yaitu dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut dengan menggunakan metode garis lurus atau straight line method. Atau yang kedua adalah dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, atau yang sering disebut dengan metode saldo menurun atau declining balance method. Lanjut ke materi yang ketiga atau yang terakhir adalah tentang amortisasi atau pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah goodwill yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan.
Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut. Bisa Anda lihat pada tabel berikut. Demikianlah penjelasan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.